Pernah nggak sih kamu lihat kapal besar, kayak kapal pesiar atau kapal kargo, terus kamu mikir, loh, kok bisa ya benda sebesar itu, seberat itu, bisa ngapung di atas air? Padahal kalau kamu lempar batu ke sungai, langsung tenggelam. Bahkan logam, yang jadi bahan utama kapal, jelas-jelas berat dan tenggelam kalau kamu celupin ke air. Nah, disinilah letak keajaiban sains bekerja. Kita mulai dari konsep paling dasar, gaya apung, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut hukum Archimedes. Jadi ceritanya, sekitar 2000 tahun yang lalu, ada ilmuwan dari Yunani bernama Archimedes. Dia nemuin hukum fisika yang bilang bahwa, sebuah benda yang dicelupkan ke dalam cairan akan mengalami gaya ke atas sebesar berat cairan yang dipindahkan oleh benda itu. Gampangnya, kalau kamu masukin benda ke air, benda itu akan mendorong air ke samping, dan air bakal balas mendorong benda itu ke atas. Itulah yang disebut gaya apung. Nah, sekarang bayangin kamu punya dua benda. Yang satu, bola besi padat. Yang satu lagi, mangkuk besar dari besi juga, tapi kosong di dalam, seperti kapal. Kalau kamu celupin bola besi ke air, dia langsung tenggelam karena beratnya lebih besar daripada gaya apung dari air yang bisa dia geser. Tapi kalau kamu taruh mangkuk besar dari besi di air, dia akan mengapung. Kenapa? Karena volume udara di dalam mangkuk itu bikin kepadatan rata-ratanya jadi lebih ringan dari air. Dan selama berat total benda masih lebih ringan dari volume air yang dia pindahkan, dia bakal tetap mengapung. Nah, prinsip inilah yang diterapkan pada kapal-kapal besar. Meskipun kapal terbuat dari baja, logam, dan bahan berat lainnya, desain kapal dibuat agar bisa memindahkan air dalam jumlah yang besar. Bagian dalam kapal itu sebenarnya lebih banyak ruang kosongnya, dipenuhi udara, bukan padat semua. Udara itu punya massa yang sangat ringan, jadi total kepadatan kapal jadi rendah. Ini yang bikin kapal bisa terapung meski beratnya bisa mencapai puluhan ribu ton. Sekarang kita masuk ke contoh nyata. Kapal kargo besar bisa membawa kontainer bertonton jumlahnya. Bahkan beberapa bisa membawa lebih dari 20.000 kontainer sekaligus. Tapi karena ukuran lambung kapalnya sangat besar, maka volume air yang didorong oleh kapal itu pun sangat besar, dan gaya apung yang dihasilkan bisa menahan berat kapal plus muatannya. Tapi, kalau gitu, apa kapal nggak akan tenggelam kalau kelebihan muatan? Jawabannya, bisa. Itulah kenapa setiap kapal punya batas maksimal beban yang boleh dibawa, yang disebut garis Plimsoll. Ini adalah tanda di lambung kapal yang menunjukkan batas aman permukaan air ketika kapal berada dalam kondisi penuh muatan. Kalau air udah melewati garis itu, artinya kapal kelebihan beban, dan itu bisa berbahaya. Selain itu, kapal juga bisa tenggelam kalau mengalami kebocoran serius. Kalau air masuk ke bagian dalam kapal dan menggantikan udara, maka berat kapal akan bertambah, kepadatan naik, dan gaya apung nggak cukup kuat lagi buat menahan semuanya. Inilah alasan kenapa kapal dibagi menjadi beberapa ruang kedap air, atau disebut kompartemen, supaya kalau ada kebocoran, air cuma masuk ke satu bagian, dan kapal masih bisa tetap terapung. Desain kapal juga memperhitungkan stabilitas. Gak cuma soal bisa ngapung, tapi juga soal bagaimana kapal bisa tetap seimbang dan gak mudah miring saat kena ombak besar. Ada sistem pemberat di bagian dasar kapal yang disebut balast, biasanya berisi air atau bahan berat, untuk menjaga titik berat kapal tetap rendah, supaya kapal nggak gampang oleng. Jadi, kesimpulannya, kapal bisa mengapung bukan karena dia ringan, tapi karena desainnya cerdas dan mengikuti hukum fisika, terutama hukum Archimedes. Selama kapal bisa memindahkan air dalam jumlah besar dan menjaga agar kepadatannya tetap lebih rendah daripada air, maka seberat apapun kapalnya, dia tetap bisa melayang tenang di atas permukaan laut. Seru ya? Gimana ilmu pengetahuan bisa menjelaskan hal yang kelihatannya mustahil? Kapal segede gedung bisa mengapung karena perpaduan antara sains, desain teknik, dan perhitungan yang teliti. Kalau kamu suka penjelasan-penjelasan kayak gini, yang bikin kita makin kagum sama dunia sekitar, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.